Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nuning Marina Pengge, SKM MKes. Saya salah satu dosen dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dalam rangka menampilkan video pembelajaran unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, di sini saya akan memaparkan mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan dengan topik bahasan konsep dan prinsip gizi pada anak balita. Mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan merupakan mata kuliah wajib tempuh terdiri dari teori dan praktek, dengan penempatan teori yang akan mendasari praktek berikutnya. Dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktek dengan kode GIZ 521 yang ditempuh pada semester 2 pada mahasiswa Prodi D3 Gizi. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan, dengan UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 3 orang dosen dan 1 PLP yang akan membantu pada saat praktikum di laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan prodi pada mata kuliah ini antara lain: 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian kejuangan. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap dan perilaku profesional. Yang kelima, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Yang keenam, menguasai ilmu gizi untuk melakukan pelayanan asuhan gizi, pelayanan program gizi, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, mampu melakukan pelayanan asuhan gizi dan konseling gizi pada klien sehat dan klien kategori khusus seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, usia dewasa, usia lanjut, vegetarian, tenaga kerja, dan olahragawan. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan CPMK 1 menguasai ilmu gizi untuk melakukan pelayanan asuhan gizi, pelayanan program gizi, dan pemberdayaan masyarakat. CPMK 2 mampu melakukan pelayanan asuhan gizi dan konseling gizi pada klien sehat dan klien kategori khusus seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, remaja, usia dewasa, lansia atau usia lanjut, kemudian vegetarian, tenaga kerja, dan olahragawan. Deskripsi dari mata kuliah ini membahas tentang kebutuhan dan kecukupan gizi pada berbagai kelompok umur, karakteristik masalah gizi dan kesehatan, kebutuhan gizi, perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, penerapan gizi seimbang, serta studi kasus penyusunan menu gizi seimbang. Adapun bahan kajian meliputi kebutuhan dan kecukupan gizi pada berbagai kelompok umur, karakteristik, masalah gizi dan kesehatan, kebutuhan gizi, perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, penerapan gizi seimbang, studi kasus penyusunan menu gizi seimbang. Untuk referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran diantaranya textbook yang terkait dengan pemenuhan gizi dalam daur kehidupan, jurnal nasional maupun internasional. Pembelajaran teori dilakukan secara luring tatap muka di dalam kelas, sedangkan pembelajaran praktek dilakukan di Laboratorium Penyelenggaraan Makanan Prodi D3 Gizi.
Teknik pengajaran yang saya pergunakan dalam proses pembelajaran menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Teknik delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran menggunakan PowerPoint, modul gizi dalam daur kehidupan, pemberian kasus, pembelajaran metode problem based learning, metode kontekstual, buku referensi lainnya yang terkait. Teknik yang kedua yaitu interaction, agar mahasiswa bisa sharing dengan saya, di mana saya membuka kesempatan kepada mahasiswa seluas-luasnya untuk berinteraksi di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi yang saya lakukan di dalam kelas dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terhadap materi yang saya jelaskan. Saya juga memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membahas kasus yang sudah saya tentukan. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa berdiskusi secara aktif terkait pembahasan kasus. Dengan adanya pembahasan kasus, maka mahasiswa Prodi D3 Gizi bisa memahami kasus yang sebenarnya dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh sebelumnya sehingga bisa menganalisis penyusunan menu seimbang pada masing-masing tahapan dalam daur kehidupan. Saat di luar kelas, mahasiswa juga bisa berdiskusi secara langsung maupun online melalui aplikasi WhatsApp dan Zoom Meeting. Teknik asesmen, setiap awal pertemuan saya selalu menjelaskan RPS atau kontrak perkuliahan selama 1 semester. Bobot penilaian sudah tertera pada RPS. Adapun bobot penilaian terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, tugas individu 15%, dan praktikum 35%. Penilaian UTS dan UAS melalui ujian tulis dalam bentuk soal vignette sesuai dengan blueprint. Penilaian tugas individu berupa skenario kasus, kemudian mahasiswa mengerjakan dan diberi deadline pengumpulan tugas maksimal 1 minggu untuk disubmit ke Ningbaya. Penilaian praktikum dilakukan melalui kegiatan praktek di Laboratorium Penyelenggaraan Makanan Prodi D3 Gizi. Sistem penilaian yang saya lakukan yaitu secara transparan, di mana setiap mahasiswa bisa mengakses nilai mereka melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video proses pengajaran yang saya lakukan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, pada hari ini kita akan membahas topik ke-7 dari mata kuliah gizi dalam daur kehidupan dengan topik konsep dan prinsip gizi pada anak balita ya. Di mana tujuan umum dari pembelajaran ini diharapkan setelah materi mahasiswa mampu merencanakan dan menyiapkan menu gizi seimbang untuk anak balita. Ya. Kemudian tujuan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menentukan kebutuhan zat gizi pada anak balita. Yang kedua, mampu menyusun menu seimbang berdasarkan kebutuhan gizi pada anak balita. Yang ketiga, mampu membuat rincian kebutuhan bahan makanan berdasarkan menu seimbang pada anak balita. Serta yang keempat, mampu mengaplikasikan pembuatan makanan berdasarkan menu seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi anak balita. Adapun sub pokok bahasan yang kita akan bahas pada pagi hari ini yaitu pengertian dan karakteristik dari anak balita. Kemudian masalah gizi pada anak balita, kebutuhan energi dan zat gizi anak balita, prinsip pemberian makanan pada anak balita serta menyusun menu seimbang untuk anak balita. Yang melatar belakangi yang pertama bahwa berdasarkan hasil survei SSGI yang sudah dilakukan pada tahun 2022 didapatkan bahwa prevalensi anak balita yang stunting itu masih di atas standar WHO yaitu sekitar 21,6%. Sementara standar WHO di bawah 20% ya. Juga berdasarkan jurnal-jurnal yang kita baca, UNICEF mengatakan bahwa masih banyak anak di bawah umur 2 tahun yang kebutuhan gizinya belum terpenuhi sesuai dengan anjuran kecukupan yang diperlukan ya, seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian. Sebelum saya masuk, Bu Nuning mungkin ada ini ya,
Saya mau ini sebentar tanya, kalian cukup angkat tangan benar apa salah. Kalian kemarin kan ini sudah masuk TM yang ke-7 ya. Pengertian dari gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah jenis yang sesuai dengan kebutuhan. Apakah benar atau salah? Hah? Gizi seimbang? Benar ya? Kok ragu-ragu? Kemudian, kalian pasti sudah dapat juga ini ya. Kepanjangan UVJTVR ya. Itu sudah pernah? Adalah usia, frekuensi, jumlah, variasi, responsif, dan kebersihan. Apakah ini benar apa salah? Benar. Nanti kita lihat ya. Barangkali itu saja. Selanjutnya saya akan masuk pengertian. Yang pertama, pengertian dari anak balita adalah anak yang berusia di atas 1 tahun dan di bawah 5 tahun. Atau biasa kita kenal bawah usia 5 tahun. Biasanya dikelompokkan 2 kelompok ya. Usia 1 sampai dengan 3 tahun dan usia 4 sampai 5 tahun. Adapun karakteristiknya yaitu dia berusia 1 sampai 5 tahun. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu bayi ya. Ingat. Kemudian masih tergantung kepada orang tua atau pengasuh ya. Kemudian biasanya kenaikan berat badan tidak terlalu cepat seperti pada masa waktu masih bayi. Seperti itu. Nah, masalah yang sering dijumpai pada anak balita ini ada beberapa yang sering ya. Yang pertama, kekurangan energi dan protein. Biasanya KEP ini tidak berlangsung cepat ya. Bukan 1 hari tidak makan makanan sumber energi atau protein kemudian KEP. Tetapi biasanya dia berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas di sini menggambarkan bahwa antara asupan dengan yang dikeluarkan itu tidak seimbang. Berarti lebih banyak yang masuk. Kemudian kekurangan vitamin A. Kita tahu sumber vitamin A itu banyak terdapat pada buah dan sayuran. Sementara anak-anak balita ya banyak yang tidak suka makan sayur dan buah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian gangguan akibat kekurangan yodium. Ini sangat besar dampaknya bagi kesehatan anak balita ya ke depannya apabila dia kekurangan yodium. Sumber yodium yang paling banyak terdapat biasanya adalah makanan laut ya, seperti ikan. Kemudian anemi zat gizi besi, ini juga banyak yang terjadi pada anak balita. Biasanya zat besi itu banyak terdapat pada makanan-makanan yang bersumber dari hewani ya. Nah, sekarang kita masuk dari gizi seimbang seperti yang di awal tadi yang sudah saya tanyakan ya. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah, jadi jumlah ya. Kemudian jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, selain jumlahnya juga jenis, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman. Jadi makanan itu harus beraneka ragam atau bervariasi ya. Juga memperhatikan aktivitas fisik, kemudian kebersihan dan berat badan ideal. Nah, di sini ada kebutuhan gizi seimbang pada anak balita. Ada makanan pokok, kemudian ada kacang-kacangan, ada buah dan sayur sebagai sumber vitamin A. Kemudian ada sumber zat besi ya yang berasal dari makanan hewani ya. Ini. Kemudian selanjutnya kebutuhan zat gizi kalian pasti sudah belajar di awal di pelajaran ilmu gizi dasar ya. Kebutuhan zat gizi ada kebutuhan zat gizi makro dan ada kebutuhan zat gizi mikro. Yang makro itu adalah apa? Energi, protein, lemak dan karbohidrat. Sedangkan yang mikronya adalah vitamin dan mineral. Di sini energi bisa kalian lihat untuk anak balita kebutuhannya sudah seperti yang saya katakan tadi dibagi usia 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun. Di sini kebutuhan energinya bisa kalian lihat pada AKG yang terbaru tahun 2019. Di sini energinya sekitar 1 sampai 3 tahun 1350 kilokalori ya. Sedangkan yang 4 sampai 6 tahun 1400 kilokalori. Sedangkan protein, sumber protein dia sebagai sumber pembangun, juga sebagai sumber pengatur dan mengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Sumber protein ada protein hewani dan juga protein nabati ya.
Ini kebutuhannya juga bisa kalian lihat di AKG ya. Sudah ada kalau umur 1 sampai 3 tahun 20 gram, kemudian yang usia 4 sampai 6 tahun 25 gram ya. Sumber lemak juga sama, bisa kalian lihat di AKG. Lemak ini juga sebagai sumber energi ya. Kemudian karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi anak balita. Karbohidrat dia diperlukan sekitar 50 sampai 60% ya. Vitamin dan mineral bisa kalian lihat juga kebutuhannya di AKG ya. Di sini ini yang penting ya. Rekomendasi anak untuk 12 sampai dengan 24 bulan. Di sini ada frekuensi pemberiannya. Per hari 3 sampai 4 kali makan. Jadi ini makanan utama ya. Kemudian ditambahkan dengan ASI apabila dia masih di bawah 2 tahun. Kemudian berikan makanan selingan 1 sampai 2 kali per hari ya. Kemudian yang diberikan setiap hari berapa banyak? Dia lebih banyak daripada pada waktu dia bayi ya. Jadi diberikan sekitar 250 mili atau 250 gram. Seperti itu. Kemudian teksturnya atau kekentalannya. Jadi sama dengan makanan keluarga ya. Tapi dia mungkin pada balita ini bisa diiris-iris atau dipotong-potong kecil. Seperti itu. Kemudian variasinya seperti apa? Apabila dia masih ASI, jadi masih di bawah 2 tahun, yang pertama diperkenalkan adalah ASI plus makanan hewani ya. Kemudian variasi yang lainnya setelahnya bisa ditambahkan makanan pokok, kacang-kacangan ya, kemudian buah dan sayuran. Ini adalah contoh mangkok. Kalau misalnya sulit untuk mengetahui 250 mili ya. Jadi mangkoknya ini mungkin bisa ditulisi yang 250 mili itu yang seperti yang mana. Nah, ini yang tadi yang sudah saya tanyakan di awal, ada 7 prinsip MPASI ya, atau biasa disingkat apa tadi? UFJTV ya. Yang pertama usia ya. Jadi kebutuhannya disesuaikan dengan usia ya Kak ya. Kemudian frekuensinya berapa kali sehari tadi sudah. Kemudian jumlahnya, porsi atau takarannya juga sudah. Teksturnya, bentuknya, kekentalannya disesuaikan dengan usianya. Kemudian variasinya ya. Variasinya karena jangan sampai anaknya bosan, harus divariasikan. Tadi di awal sudah. Kemudian responsif. Jadi makan sesuai dengan kesukaan. Jadi ibunya, pola asuh ibunya itu harus memperhatikan anaknya. Apakah anaknya ini misalnya sudah bosan dengan makanan yang diberikan. Jadi harus divariasikan lagi yang lain. Kemudian kebersihan. Pada saat ibu mengolah makanan atau memberikan makanan, kemudian alat yang digunakan itu harus diperhatikan kebersihannya ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi 7 faktor kunci daripada MPASI ini yang perlu diperhatikan pada saat kalian menyusun menu seimbang untuk anak balita. Ini rekomendasi anak usia di atas 12 tahun sampai dengan 24 bulan ya. Ini yang pertama selalu memperhatikan kebersihan ya. Ibunya harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Kemudian memberikan ASI apabila dia usianya masih di bawah 2 tahun. Kemudian makanan keluarga, jadi anak makan bersama dengan ayah ibunya ya, didampingi, tetapi anaknya ini mulai diajarkan untuk makan sendiri. Kemudian ini adalah dia makan 3 kali makanan utama, kemudian diselingi dengan 2 kali selingan ya, seperti itu. Ini ada contoh menu bayi usia 12 sampai 23 bulan. Ini nasinya sumber karbohidrat 5 sendok makan ya. Kemudian ada hati ayam ya. Kemudian ini ada sayurnya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini setelah dimasak seperti ini.
Jadi bervariasi ya, ada sumber karbohidrat, ada sumber vitamin dan mineral, ada sumber protein hewani. Ini adalah contoh menu dengan energi 260 kilokalori per sekali makan. Protein 10,4 gram ya per sekali makan dan lemaknya 10,7 ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah saya bawakan? Saya Bu, izin bertanya. Di PPT tadi sudah dijelaskan usia 1-2 tahun. Kalau balita kan 3-5 tahun, bagaimana tekstur dan frekuensinya nih? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Nabila. Jadi untuk tekstur makanan anak usia 3-5 tahun itu sama dengan makanan anak usia 24 bulan atau usia 2 tahun. Karena giginya juga kan sudah lengkap ya anak usia 24 bulan. Jadi sama. Ya. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kalian mungkin bisa membagi 5 orang satu kelompok ya, bagi kelompok. Ada kasus yang kalian harus kerjakan. Di sini saya sudah membuat 3 kasus. Kalian bisa mengerjakan kasus tersebut kemudian nanti presentasikan. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaan nomor 1 dan ada berapa pertanyaan ya? Yang kalian presentasikan saat ini yaitu pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 2 ya. Selanjutnya yang lainnya bisa kalian kerjakan berkelompok di rumah ya. Kalian diberikan waktu 1 minggu kemudian nanti akan kalian masukkan ke Google Classroom ya, seperti itu. Kelompok kami akan mempresentasikan kasus 3 dengan nama balita Tony, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, tinggi badan 97 cm, berat badan 11 kilo. Yang pertama, menghitung kebutuhan energi dan zat gizi. Yang pertama dengan koreksi berat badan. Caranya, berat badan bayi saat ini dibagi berat badan pada tabel AKG. Berat badan bayi saat ini 11 kilo dan berat badan pada tabel AKG 13 kilo. Hasilnya 0,85. Yang pertama, kebutuhan energi. Dengan cara koreksi BP dikali energi pada tabel, hasilnya 1147 kilokalori. Yang kedua, kebutuhan protein. Dengan cara koreksi BB dikali protein pada tabel, hasilnya 17 gram. Yang ketiga, kebutuhan lemak. Dengan cara koreksi BB dikali lemak pada tabel, hasilnya 38,25 gram. Yang keempat, kebutuhan karbohidrat. Dengan cara koreksi BB dikali karbohidrat pada tabel, hasilnya 182,75 gram. Kemudian yang kedua, distribusi makan sehari. Waktu makan pagi dan makan malam, persen AKG 25%, energi 286,75 kilokalori, protein 4,25 gram, lemak 9,56 gram, dan karbohidrat 45,68 gram. Kemudian waktu makan selingan pagi dan selingan sore dengan persen AKG 10%, energi 114,7 kilokalori, protein 1,7 gram, lemak 3,62 gram, dan karbohidrat 18,27 gram. Waktu makan siang
dengan persen AKG 30%, energi 344,1 kilokalori, protein 5,1 gram, lemak 11,47 gram, dan karbohidrat 54,82 gram. Jadi materi hari ini sudah selesai Bu Nuning bawakan, tadi sudah presentasi juga. Sebelum saya akhiri, barangkali saya akan mempertegas apa yang sudah atau melakukan evaluasi, apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan konsep dan prinsip gizi pada anak balita. Yang pertama, pengertian dari anak balita ya. Apa tadi? Anak balita adalah anak yang berusia di atas 1 tahun dan di bawah 5 tahun. Karakteristik dari anak balita? Ya, berusia 1 sampai 5 tahun, masih bergantung kepada orang tua atau pengasuhnya. Kemudian berat badan biasanya lebih lambat daripada pada masa bayi. Kemudian gizi seimbang. Apa gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari kebutuhan. Ya. Kalau prinsip pemberian makan pada anak balita tadi. Ya, apa itu? Usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, kebersihan. Ya. Jadi Bu Nuning harap materi yang sudah saya sampaikan ya bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi.